Salam saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus kita, Sang Penyelamat kita. Jumpa lagi bersama saya, Pelitaku Kasih yang Terang. Kita akan bahas sedikit video dari pendeta yang anti Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu iblis. Ya. Kita lihat dalam Markus 3:28-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, di sini tadi Pak Pendeta HTT mengucapkan dosa yang sangat kekal terhadap dirinya, yaitu menghujat Roh Kudus. Tadi dia berkata, apa itu Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus itu apa? Saudara bisa mengetahuinya sendiri. Maka ketika kita tidak percaya kepada Roh Kudus, sama saja kita tidak percaya kepada Bapa dan Anak. Apa artinya Bapa? Apa artinya Anak? Apa artinya Roh Kudus? Nanti saya bahas di video yang berpisah, saudara-saudara. Yang Allahnya tiga itu Allah ciptaan siapa, Pak? Iblis. Jadi kalau Anda dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama tiga Allah, itu Anda dibaptis dalam iblis. Di sini saudara-saudara, kita masuk di Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nanti saya jelaskan ini di video berpisah, saudara-saudara. Apa arti air dan roh? Nanti saya bahas ini. Kita lanjut lagi videonya Pak Pendeta HT yang tidak akan masuk lagi ke dalam kerajaan Allah, karena ini adalah salah satu penyesatan yang menggunakan nama Tuhan Yesus. Dalam Matius, berhati-hatilah, akan datang banyak orang yang menggunakan namaku untuk menyesatkan kamu. Ini adalah salah satu orangnya. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita bedah. Allah Bapa itu ada nggak di Alkitab? Kalau Allah Bapa ada, Pak. Tapi Allah Bapa itu maksudnya Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 17-21 yang menjelaskan Matius 3 ayat 17. Di sini Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama bunyinya dengan tadi disebutkan Pak Pendeta. 2 Petrus 1 ayat 17 sama dengan Matius 3 ayat, sama dengan 2 Petrus 1 ayat 17, bunyinya sama. Sekarang kita lihat siapa itu Bapa menurut Tuhan Yesus. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 1. Apakah sesuai dengan penjelasan Bapak Pendeta HT atau tidak? Di sini Yohanes 1 ayat 1-2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti di sini ada firman adalah Allah. Dan Allah itu biasa Tuhan Yesus menyebutnya Bapa. Berarti firman itu adalah Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah firman. Dan firman itu adalah Bapa. Apa artinya firman? Firman adalah perkataan atau pesan. Jadi di sini tidak sesuai dengan pendeta HTT yang suka ngaur sembarangan, ngomong tidak jelas, ingin menyesatkan banyak orang.
Pak Pendeta, saya minta tolong kalau mau cari kerjaan Allah yang benar, cari yang benar. Kalau mau masuk neraka, jangan ajak banyak orang. Kalau kau mau cari ketenaran. Jangan menyesatkan orang. Atau mungkin orang itu juga kepengen mau disesatkannya, silakan. Saya tidak melarang. Yang tidak setuju Bapa itu adalah Allah. Dan yang tidak setuju Bapa itu adalah firman. Dan firman itu adalah Bapa. Dan perkataan itu adalah Bapa atau pesan itu adalah Bapa. Silakan komen di bawah. Karena kita sudah tahu di Yohanes 1 ayat 1 bahwa Bapa adalah firman dan Bapa adalah pesan. Kita sudah tahu di Yohanes 1 ayat 1. Pendeta HTT, kau mau cari ketenaran silakan. Tapi jangan buat dirimu masuk ke dalam neraka bawa orang. Terima kasih, semoga saudara-saudara bisa sadar. Maupun Matius 17 ayat 5 ketika Yesus dibaptis dan ketika Yesus naik ke atas gunung lalu berubah rupa, dijelaskan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara Allah Bapa, yaitu Bapa yang maha mulia, yaitu Roh Kudus. Dijelaskan di dalam 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Di ayat 21 Petrus berkata, Roh Kudus memimpin seseorang bersaksi atas nama Allah. Jadi Petrus ngomong, aku ini cerita ke kalian ya, bahwa aku itu dijamah oleh Roh Kudus, bersaksi tentang suara itu. Itu suara Roh Kudus. Bapak sekolah teologi di mana? Aduh, saya hanya jemaat biasa tapi bisa mengerti tentang perbedaan tentang Roh Kudus dan suara. Bapak tahu dari mana? Sekolah teologi di mana? Pikul gelar pendeta tapi sepertinya tidak pernah berdoa minta hikmat kepada Tuhan supaya membuka pikirannya dan memahami Alkitab. Roh Kudus itu adalah tuntunan dan suara itu adalah firman. Suara itu adalah Bapa, Roh Kudus itu adalah tuntunan. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita kemana arah kita, kemana kita pergi, kemana kita berbuat sesuatu. Dan kita mengatakan sesuatu itu adalah firman atau pesan. Bedakan itu, firman dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penuntun hidup manusia. Dan perkataan itu adalah firman yang biasa disebut Tuhan Yesus itu disebut Tuhan Yesus Bapa. Jadi Bapa itu adalah firman. Firman adalah pesan. Nanti saya ajari kayak ini saya ajarin ponaan saya belajar ini ya. Atau mau ponaan saya yang belajar Bapak ini tentang teologi ya. Aduh, Bapak. Nanti saya akan jelaskan lagi apa fungsi Roh Kudus, apa itu Roh Kudus, firman, apa fungsinya firman, apa fungsi kita percaya firman, apa fungsi kita percaya Roh Kudus, apa fungsi kita percaya Tuhan Yesus. Itu semua nanti saya jelaskan di video yang berpisah supaya saudara-saudara jangan disesatkan oleh antikris yang sekarang menggunakan nama Tuhan Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Karena sudah tertulis di Matius bahwa akan muncul banyak orang yang akan datang untuk memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Dan termasuk orang pilihan juga. Jadi semoga saudara-saudara bisa dengan video ini bisa memahami dan mengerti lebih dalam lagi. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melindungi kita. Tuhan memberi kita hikmat dan kebenaran agar mengerti firman. Salam.
damai menyertai kita semua. Haleluya.